pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan siapapun yang melakukannya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga negara memberikan hukuman kepada pelakunya. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Moljadno. Kata Moljadno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Yang kedua, Simon. Kata Simon, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kata Wirjono Purjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dapat dijatuhi hukuman pidana terhadap pelakunya. Mempunyai dua unsur. Yang pertama, unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku, menyangkut sikap batin, niat, dan maksudnya itu seperti yang pertama, kesenjangan atau ketidaksengajaan. Itu disebut dolus atau culpa. Yang kedua, maksud. Maksudnya itu bisa disebut foreman dalam percobaan pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, macam-macam maksud khusus atau disebut augment. Yang keempat, perencanaan lebih dahulu atau disebut voorbedekte raad. Dan yang terakhir, perasaan takut atau disebut unsur objektif. Unsur objektif itu adalah unsur yang bisa dilihat secara nyata dari tindakan atau keadaan, yaitu sifat melawan hukum atau bisa disebut gederektiligheid. Yang kedua, kualitas pelaku. Dan yang terakhir, kausalitas atau sebab akibat jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana itu ada 11. Yang pertama, kejahatan atau disebut rechtsdelicten dan pelanggaran yang disebut wetsdelicten. Yang kedua, delik sengaja dan ketidaksengajaan. Yang ketiga, delik formil dan material. Yang keempat, delik komisi dan omisi. Yang kelima, delik berdiri sendiri dan dilanjutkan. Yang keenam, delik selesai dan berlanjut. Yang ketujuh, delik tunggal dan gabungan. Yang kedelapan, delik sederhana dan berkualifikasi. Yang kesembilan, delik politik dan delik umum. Yang kesepuluh, delik propria. Dan yang terakhir, delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Cara merumuskan tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, cara merumuskan delik ada 3 metode. Yang pertama, menyebutkan unsur pokok. Yang kedua, tanpa menyebut unsur inti. Dan yang terakhir, menyebutkan unsur inti tanpa kualifikasi. Menurut Remeling, cara merumuskan delik ada 3 metode. Yang pertama, sekadar penamaan yuridis. Yang kedua, menyebut unsur-unsur secara terperinci tanpa nama yuridis. Dan yang terakhir, menjelaskan unsur-unsur ditambah dengan kualifikasi yuridis. Menurut Jonker, cara merumuskan delik ada 4 cara, yaitu yang pertama, menjelaskan isi delik secara lengkap dan kemudian diuraikan menjadi unsur-unsur. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur delik dan sekaligus menambahkan kualifikasi atau syarat khusus. Yang ketiga, hanya memberikan kualifikasi saja tanpa menjelaskan unsur pokok. Dan yang terakhir, hanya mencantumkan ancaman pidana tanpa menjelaskan unsur atau isi delik.